Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Yusil Samsuardi, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Islam Araniri Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa 24022029293 yang hari ini akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran fikih kelas 10 dengan materi zakat menggunakan model pembelajaran problem based learning di Madrasah Alia Alam Muhammadiyah 5 Sidoarjo Pulung Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini sehat semuanya. Kita berjumpa lagi di materi apa hari ini? Fikih, ya, materi pelajaran fikih di materi zakat. Sebelumnya mohon ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu, memimpin doa pada pelajaran pagi hari ini. Monggo Mas Fikih. Zaman doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen kalian dulu ya. Ahmad Husnul hadir. Oke, Husnul gimana? Sehat ya Husnul? Sudah sehat? Kemarin nggak masuk? Ya. Asmi Akmal Rafei, Dinda Aulia. Oke. Jovan Oktarianto. Oke, ya. Nuril Ardi Zulkarnan. Oke. Randy Vicky Andi. Oke. Salsabella Fiorencia. Oke. Septiana Fitri. Oke. Cynthia Pujiana. Oke. Soraya Nur Fitri. Oke. Tiara Aca Risma. Oke. Semuanya hadir semuanya ya. Pokoknya harus tetap semangat belajarnya ya. Walaupun panas, walaupun hujan, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Jadi belajar itu sebagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku. Jadi sebelum memasuki pelajaran hari ini, kemarin pertemuan yang lalu Pak Guru sudah singgung sedikit tentang masalah zakat, yaitu zakat fitrah. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Ya. Kapan dikeluarkannya zakat fitrah itu anak-anak? Ya, Tiara? Saat puasa sampai sebelum takbir Idul Fitri. Oke, Idul Fitri. Berapa besarannya? Ayo, besar zakat fitrah kemarin berapa? 3 kilo. Ada yang lain? Ada 6 kilo, masa 6 kilo ya. 2 kilo
setengah, tapi lebih amannya biasanya kita makainya 3 kilo. Kemarin sudah berzakat semuanya? Ya, karena zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib. Oke. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke anak-anakku, hari ini ya kita akan belajar lagi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Ya, kemarin kita ulas sedikit ya tentang zakat fitrah yang kalian sudah luar biasa sudah bisa menjawabnya. Hari ini kita akan belajar tentang zakat malnya. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrahnya kita penguatan lagi dan menuju zakat mal ya. Harapannya anak-anakku hari ini apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini ya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah ini. Jadi mohon Dinda dibaca. Ya ini tujuan indikator pencapaiannya. Ya, ini ayo dibaca dulu Dinda. Ini menyebutkan Jadi pertama adalah menyebutkan pengertian zakat secara tepat. Jadi harapannya satu itu. Yang kedua, Tiara dibaca. Menjelaskan jenis-jenis zakat dengan benar. Yaitu bisa menjelaskan jenis-jenis zakat dengan hasil pertanian berdasarkan nisab dan kadar yang benar. ya. Jadi nanti harapannya kalian setelah belajar ini mampu menghitung zakat hasil pertanian berdasarkan nisab dan kadar yang berlaku. Selanjutnya, Nuril menyusun. Oke, berikutnya Raffi. Menyusun solusi terhadap permasalahan zakat dalam kehidupan nyata. Oke, jadi bisa menyusun solusi terhadap permasalahan zakat dalam kehidupan nyata. Jadi harapannya nanti anak-anakku, setelah ini kalian bisa, yang pertama tadi bisa menyebutkan pengertian zakat secara tepat. Yang kedua tadi apa? Menjelaskan jenis-jenis zakat dengan benar. Terus menghitung zakat hasil pertanian berdasarkan nisab dan kadar yang berlaku. Yang terakhir adalah bisa menyusun atau bisa memberikan solusi terhadap permasalahan zakat dalam kehidupan nyata. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anakku, sekarang Pak Guru akan memberikan kalian PowerPoint ya. Coba kita cermati bersama-sama tentang pengertiannya. Nih sekilas saja ya. Nanti setelah itu Pak Guru akan bagikan kalian dalam sebuah kelompok yang nanti kalian akan Pak Guru kasih sebuah studi kasus yang kalian pecahkan bersama-sama. Ya. Jadi kita hari ini menggunakan pembelajaran model based learning ya. Sebuah pemecahan masalah. Jadi nanti kalian harus bisa memecahkan permasalahan tersebut ya. Sekilas jadi kita lihat dulu zakat apa ini. Kemarin kita sudah di pertemuan lalu sudah kita sampaikan nggih, zakat dan lain-lain. Nah, dasarnya apa? Ayo kita baca sama-sama wa aqimus sholata wa atus zakat. Artinya apa? Dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Jadi dasarnya itu adalah surat Al-Baqarah ayat ke 110. Oke, lah ini ada dua jenis utama zakat dalam Islam. Ya, kemarin kita belajar tentang zakat fitrah. Ya, kemarin zakat fitrah sudah kalian pelajari, yang tadi dikeluarkan wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Seluruh kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat. Ya, zakat mal tadi apa anak-anak? Kita coba Mas Piki dibaca. Zakat mal. Ya, zakat yang Zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang muslim seperti uang, hasil pertanian, emas, perak atau barang nisab atas minimal harta yang dikenakan. harta yang dikenakan zakat dan kadar tertentu. Oke, terima kasih Mas Piki. Jadi zakat mal itu adalah zakat harta ya anak-anakku. Bisa pertanian, emas, perak atau barang dagangan. Nah, selanjutnya syarat wajib zakat apa Mas Riko? Memiliki
genap. Mm-mm. Hitungan harta yang harus digaul, yaitu harta yang dimiliki setelah setahun penuh. Mm-mm. Harta tersebut dimiliki secara bebas dan bukan untuk kebutuhan pribadi yang sangat besar. Oke, terima kasih. Harapannya nanti kalau kalian tuh belajar zakat ini, ya zakat tumbuh-tumbuhan, nanti orang tua kalian panen, nanti bisa tahu berapa zakat yang harus dikeluarkan. Ayo kita lihat padi, yaitu batas minimalnya berapa, Mas Ijal? 1.350 kilogram. Kalau dengan air hujan tadi berapa, Cynthia? 10%. Kalau tanpa hujan berapa, Diana? 5%. Sama dengan halnya biji-bijian, contohnya jagung ya. Jagung itu diibaratkan 750 kg beras atau 1.350 kg gabah. Kalau jagung itu sama seperti gabah, 1.350 kilo. Kalau dengan air hujan berapa zakatnya, Mas Rafi? 10%. Kalau tanpa air hujan berapa? 5%. Kalau gabungan Pak gimana? 7,5%. Ya, itu anak-anakku pengantarnya. Sekarang Pak Guru akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Nanti setelah itu Pak Guru akan memberikan kalian sebuah studi kasus yang kalian harus pecahkan bersama-sama dengan diskusi kelompok, dan nanti kalian presentasikan di depan kelas perwakilan kelompok masing-masing. Siap? Oke. Ketika Pak Guru bilang semangat pagi, kalian tanpa suara bangkunya diatur, tempat duduknya diatur. Kalian nanti saya kasih lembar kerja tentang penyelesaian sebuah permasalahan perhitungan zakat. Semangat pagi. Kelompok A, ya, saya akan kasih sebuah kasus, ya. Nanti tolong diskusikan, dipecahkan secara bersama-sama. Kalian bisa menggunakan buku materi ajar di sini, ya. Materi ajar nanti bisa jadikan referensi kalian, bisa menjadi referensi kalian untuk menjawab kasus ini. Kasus kelompok adalah kasusnya Pak Supardi, untuk kelas di ketua kelompok, mohon maaf, di Pancari. Pak Guru akan memberikan sebuah kasusnya Pak Zaidul tentang zakat pertanian. Harapannya nanti kalian diskusi, ya, nanti kalian pecahkan bersama-sama dengan referensinya apa dalam buku P kalian di materi ini, kalian lihat. Nanti kalian pecahkan. Pak Guru kasih waktu maksimal 15 menit. Ya. Ini kasusnya Pak Zaidul. Nah, didiskusikan. Ya, Pak Supardi adalah seorang petani yang baru saja memanen padi sebanyak 1.500 kg dengan menggunakan irigasi pompa air. Ia ingin menunaikan kewajiban zakatnya, namun tidak tahu berapa banyak zakat yang harus ia keluarkan dan bagaimana cara menyalurkannya. Sebagai pelajar yang mempelajari fikih zakat, bagaimana kamu membantu Supardi memahami zakat hasil pertanian dengan baik dan benar? Teman-teman, yang kasus Supardi adalah seorang petani yang baru saja memanen pada sebanyak 1.500 kg dengan menggunakan irigasi pompa air. Ia ingin menunaikan kewajiban zakatnya, namun tidak tahu berapa banyak zakat yang harus ia keluarkan dan bagaimana cara mengeluarkannya. Sebagai pelajar yang mempelajari fikih zakat, bagaimana kamu membantu Supardi memahami zakat hasil pertanian dengan baik dan benar? Pak Supardi sudah wajib melakukan zakat karena sudah melebihi nisab zakat. Jadi begini teman-teman, di kasus Pak Supardi ini, beliau menggunakan pompa air untuk mengaliri tanamannya. Dikarenakan beliau menggunakan pompa air, jadi zakat yang diberikan sebesar 5% dikali hasil panen. Bagaimana tanggapan kalian? Oke, Mari kita hitung. Mari kita hitung. Mari kita hitung bareng-bareng. betul. Sama-sama.
Jadi ini teman-teman, kasus Pak Zainul adalah seorang petani yang baru saja memanen jagung sebanyak 3.000 kilo dengan menggunakan irigasi tada hujan. Ia ingin menunaikan kewajiban zakatnya, namun tidak tahu berapa banyak zakat yang harus ia keluarkan dan bagaimana cara menyalurkannya. Sebagai pelajar yang mempelajari fikih zakat, bagaimana kamu membantu Supardi memahami zakat hasil pertanian dengan baik dan benar? Bagaimana tanggapan kalian? Jadi kasus Pak Zainul menggunakan irigasi tanda hujan adalah sebesar 10%. Kok bisa 10%? Kan menggunakan irigasi tanda hujan. Jadi kalau misalnya menggunakan irigasi tanda hujan itu yang disyaratkan sebanyak 10%. Udah mulai dihitung tadi berapa? Coba ayo kalian hitung dulu. Jadi gini guys, Pak Supardi ini bingung membagikan hasil panennya itu kan guys 1.500 kg dengan menggunakan irigasi pompa air. Ya, pompa air ini Jadi berapa persen yang harus dikeluarkan untuk zakat Pak Supardi? Jadi Pak Supardi harus mengeluarkan zakat sebesar 5% dikali hasil panen. gabungannya jadi hitungan. Berarti hasil panen Pak Supardi 5% dikali hasil panen Pak Supardi berarti hasilnya sekitar 7.500. Paham kan anak-anak? Kenapa kalau Pak Supardi itu punya 1.500 kilo dengan menggunakan pompa air berarti zakatnya itu berapa persen? 5%. Kenapa bisa 5%? Karena menggunakan irigasi air. Pompa air. Pompa air dan 10%. Ya. Kalau 10% itu menggunakan tada hujan. Oke, udah bagus. Nah, jadi sekarang kalian coba kalikan. Berapa? Hasilnya 75 kilo. Nah, 75 kilo dari mana tadi dapatnya? Dari Pembagian per hari. hasil panen Hasil panen 500 dikali dengan Panen Pak Supardi. apa itu Wajib zakatnya. wajib zakatnya Berapa? 5% dengan 75 kilogram. Terus nanti saya dibersihkan ke depan ya. Siap. Di mana ini sudah didiskusikan? Jadi Pak Zainul menggunakan irigasi tada hujan sebesar 10%. Kok bisa 10%? Kan irigasi tada hujan memang 10%. 3.000 dikali 10% itu jadinya 300 kg. Yang disakatin Pak Zainul. Oke, jadi sudah ketemu jawabannya? Sampul. Gimana tanggapannya kalau diskusi ini Pak menjadi paham apa enggak? Paham. Lebih mudah. Lebih mudah. Jadi kalau Pak Zainul itu, Pak Zainul ya, Pak Zainul kata kuncinya itu di mana tadi kata kuncinya? Di pengairannya. Pengairannya kalau menggunakan tada hujan, berarti kata kuncinya tadi apa? 10%. Jadi tinggal gampang, panennya Pak Zainul dikali 10%. Sudah bisa ya? Oke, luar biasa. Konsentrasi di depan tentang kasus yang sudah kalian pecahkan. Siap semuanya? Ya. Kelompok A atau kelompok B terlebih dahulu? Kelompok B terlebih dahulu. Ya, salah satu silakan maju ke depan, nanti kelompok A bisa menanggapinya tentang kasus yang sudah dipecahkan kelompok B. Silakan perwakilan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus dari kelompok A ini yaitu Pak Zainul adalah seorang petani yang baru saja memanen jagung sebanyak 3.000 kg dengan menggunakan irigasi tada hujan. Ia ingin menunaikan kewajiban zakatnya, namun tidak tahu berapa banyak zakat yang harus ia keluarkan dan bagaimana cara menyalurkannya. Sebagai pelajar yang mempelajari fikih zakat, bagaimana kamu membantu Zainul memahami zakat hasil pertanian dengan baik dan benar? Jadi, kasus Pak Zainul adalah menggunakan irigasi tada hujan adalah sebesar 10%. Jadi, 3.000
3.000 kilo dikali 10% sebanyak 300 kilo. Jadi dari kelompok A tadi pemaparannya itu berapa pendapatannya? Zakatnya harus dikeluarkan berapa? 300 kilo. 300 kilo. Sekarang kelompok B, ya. Ada yang bisa menanggapi? Oke. Ya, sudah paham? Ya. Tepuk tangan buat kelompok A. Bagaimana kamu membantu Pak Supardi memahami zakat hasil pertanian dengan baik dan benar? Ya, dikarenakan Pak Supardi menggunakan irigasi pompa air, dia diharuskan mengeluarkan zakat sebanyak 5% dari hasil panen. Dikali hasil panen. Yang ditotalkan hasil panennya 75 kilo. Ya, sudah. Jadi zakatnya dikeluarkan berapa? Kelompok B? 75 kilo. 5 kilo. Ada tanggapan dari kelompok A? Sudah jelas? Oke, tepuk tangan buat kelompok B. Silakan, Oke. Baiklah anak-anakku, luar biasa pagi hari ini ya. Jadi dengan dua kasus tersebut kalian sudah bisa memahaminya? Bisa. Jadi kalau ketika zakat pertanian itu kata kuncinya itu di pengairannya. Kalau menggunakan tada hujan berarti berapa? 10%. Kalau menggunakan pompa air atau airnya itu beli berapa persen? 5%. Nisabnya tadi berapa? 1.350 kilo. Jadi kalau 1.375 kilo panennya itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Baiklah anak-anakku, demikian tadi pembelajaran tentang aplikasi penghitungan zakat pertanian. Harapannya kalian nanti bisa mengaplikasikannya di rumah kalian masing-masing. Jadi ketika kalian menemukan kasus seperti itu, tentang bagaimana menghitungnya, kalian sudah bisa menjelaskannya. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran berbasis studi kasus? Bisa lebih cepat paham atau masih bingung? Paham. Jadi tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Aku demikian tadi ya kesimpulan pembelajaran hari ini tentang bagaimana cara menghitung zakat pertanian. Selanjutnya, insya Allah nanti kita akan ketemu di minggu depan di pelajaran tentang haji dan umroh. Ya. Selanjutnya, agar pemahaman kalian itu biar lebih mendalam, Pak Guru akan memberikan tugas pribadi, nanti kalian kerjakan di rumah, agar pemahaman kalian semakin mendalam. Ya. Ada yang belum dapat? Demikian tadi anak-anakku pelajaran hari ini. Sekali lagi Pak Guru berharap kalian terus semangat belajar dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.